Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Miftahur Rahmah yang dirahmati Allah. Pembahasan kita yang lalu masih hadis yang pertama dan hari ini juga masih hadis yang pertama. Tetapi kita melanjutkan dari pembahasan hadis yang pertama dari yang lalu. Kali ini akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan hijrah. Kemarin kita membahas tentang apa itu dengan niat. Yang dimaksud dengan niat itu apa? Sudah dijelaskan panjang lebar oleh Imam Nawawi. Berikutnya kita akan memasuki pembahasan tentang hijrah. Karena belakangan ini kita kan sering mendengar hijrah, aku sudah hijrah, kami sudah hijrah. Apa maksudnya hijrah itu? Lah kalau hijrah itu artinya pindah dari yang baik menuju ke yang buruk, itu untuk apa kita hijrah? Mestinya hijrah itu adalah kembali kepada kebaikan, bukan kembali kepada keburukan dan justru malah kembali kepada kesesatan. Oleh karena itu jangan sampai kita berhijrah menuju kepada kesesatan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan siapa orang yang hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Maksudnya itu adalah hijrahnya itu mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasulnya. Maka fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, hijrahnya itu benar-benar kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ketika seseorang hijrah itu karena Allah, hijrah itu karena Rasulnya, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulnya, maka ia akan memperoleh pahala dari Allah dan Rasulnya. Apa ada orang yang hijrah bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya? Ada orang hijrah itu karena harta. Karena kalau dia hijrah, kemudian tiap kali pertemuan dia memperoleh harta, tiap kali daurah memperoleh harta. Nah, ada juga yang seperti itu hijrahnya. Yang penting tidak kelaparan, apapun yang terjadi, yang penting mendapat. Yang seperti ini yang didapat ya hanya itu saja, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa orang yang hijrahnya itu hanya untuk dunia yang ia ingin dapatkannya. Ada orang yang hijrahnya itu pindah, katanya sih hijrah gitu, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang dicari dalam hijrahnya itu. Yang jelas adalah kehidupannya sulit, maka setelah hijrah itu kehidupannya jadi mudah. Kenapa kok kehidupannya jadi mudah? Setiap ikut pengajian dia dapat duit, dia dapat sembako, umpamanya seperti itu. Kalau ada orang yang hijrahnya seperti itu, maka ya itulah yang dia dapat, yang lain tidak dapat. Au imra'atin yang kiwa, atau hijrahnya itu karena ada perempuan yang diincarnya, dibuntutinya. Kenapa kok diincarnya dan dibuntutinya? Karena ia ingin menikahinya. Ya karena ingin sekali, suka sekali dengan perempuan yang seperti itu. Maka kemanapun dia pergi, perempuan itu pergi ke situ, dia pergi ke situ juga. Pokoknya diikuti, dikuntit terus. Yang seperti itu, fahijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan tujuannya tadi dia hijrah. Yang hijrahnya untuk harta benda, maka dia pun memperoleh harta benda itu. Yang hijrahnya untuk perempuan yang ia nikahinya, ya itulah yang ia peroleh dari perempuan yang ia nikahinya itu. Oleh karena itu, ketika seseorang hijrah, kita ini kan sesungguhnya sudah hijrah ini.
Sudah hijrah justru dari orang tua kita dulu, yang dulu belum memeluk Islam kemudian terhijrah menuju ke dalam Islam. Sesungguhnya kita ini sudah hijrah semua. Kenapa? Kita sudah mengikuti perintah Allah, kita sudah mengikuti perintah Rasulullah, dan kita sudah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah melalui ulama-ulama salaf. Dan kita ini sesungguhnya adalah mengikuti ulama salaf. Salat kita seperti salatnya ulama salaf, puasa kita seperti puasanya ulama salaf. Ketika kita sholat kita pun ngambil air wudhu dulu. Ulama salaf kalau berwudhu itu rukun wudhunya yang dibasuh itu ada 4. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang wajib dibasuh ketika kita wudhu itu 4, itu ngikuti ulama salaf. Kenapa ulama salaf ngikuti Al-Quran? Kita juga ngikuti ulama salaf, artinya ngikuti Al-Quran. Jangan sampai ada pertanyaan, mau ikut Al-Quran apa mengikut ulama salaf? Ulama salaf itu yang ngikuti Al-Quran. Lah kalau ada orang yang mengatakan rukun wudhu itu yang wajib dibasuh 2, apa itu? Muka dan telapak tangan, itu bukan ngikuti ulama salaf yang seperti itu. Jelas-jelas Al-Quran menyatakan yang harus dibasuh dalam wudhu itu 4. Harus nih, kalau tidak dibasuh salah satunya maka tidak sah wudhunya. Apalagi cuma 2. Coba bayangkan, kalau ada orang yang berwudu cuman muka dan telapak tangan yang dibasuh, berapa banyak orang yang ngikuti ucapan wudu itu muka dan telapak tangan, berapa banyak orang yang tersesat di dalam sholatnya. Ini namanya hijrah yang tersesat yang seperti itu, mengikuti yang sesungguhnya tidak boleh diikuti. Kenapa? Kita ini semuanya sudah berpedoman kepada Al-Quran, sudah berpedoman kepada hadis. Ya lagi-lagi sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena Rasulullah juga sampaikan, idza amartukum bisai'in fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kalian mampu. Jadi kita melakukan sesuatu yang kita mampu. Puasa sesuai dengan kemampuan kita. Sholat juga sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalaupun kita sholat ini masih kadang-kadang bayangan kita, pikiran kita masih melayang ke sana ke sini, ya sudah, itulah mampu kita. Tapi kita harus berusaha. Ketika pikiran kita lari ke rumah, tarik lagi kalau kita sedang sholat. Pikiran kita lagi mikirin utang yang belum kebayar atau utang orang yang belum bayar sama kita, tarik lagi. Itulah kemampuan kita. Jadi mampunya yang seperti itu. Maka Rasulullah tidak memberatkan kita di dalam agama ini. Kalau kita melakukan sesuatu, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh baring. Nggak bisa baring, miring, boleh baring terlentang. Baring terlentang nggak bisa, minta tolong orang untuk sholat juga boleh. Minta tolong orang. Kalau di sini ada yang minta tolong sholati, saya siap untuk nyolatinya. Ini Allah dan Rasulnya tidak memberatkan kita. Oleh karena itu, orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka orang itu akan memperoleh pahala dari Allah dan Rasulnya. Dan orang yang hijrah karena harta, ingin memperoleh sembako, ingin memperoleh amplop, ingin memperoleh uang setiap kali setelah pengajian, setiap daurah, maka orang yang seperti itu, kalau yang itu yang dicari, maka yang didapat hanya itulah. Atau setiap kali pertemuan, setiap kali pengajian, setiap kali daurah, yang dicari adalah perempuan, yang ingin didapatkannya, ya itulah yang ia akan dapatkannya. Aslul muhajirati al-mujafatu wat tarku. Kata-kata berhijrah itu artinya adalah meninggalkan, menjauh dan meninggalkan, pergi dan meninggalkan. Itu aslinya hijrah. Hijrah itu artinya pergi kemudian meninggalkan tempat itu.
Fa ismul hijrati yaqau ala umurin. Imam Nawawi menjelaskan nama hijrah atau kata hijrah itu ada beberapa hal. Pengertian hijrah itu ada beberapa hal. Al-awwal, apa sih yang dimaksud dengan hijrah itu? Yang pertama, hijratus sahabati. Yang pertama adalah hijrahnya para sahabat. Para sahabat juga pernah hijrah. Kemana sahabat itu berhijrah dan bagaimana sahabat itu berhijrah dan kenapa sahabat itu berhijrah? Para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya, itu juga berhijrah min Makkah ilal Habasyah, dari Mekah ke Habasyah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada saat itu hijrah dari Makkah ke Habasyah? Karena ketika orang kafir Quraisy melihat ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang kafir, orang musyrik yang mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, menyaksikan bahwasanya Allah adalah mengutus seorang rasul bernama Muhammad, maka orang itu akan memperoleh siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, orang pembesar-pembesar kafir Quraisy. Mereka akan disiksa. Ada yang ditimpain batu besar, tangannya dipasung kanan dan kiri, dilentangkan di tanah, kemudian ditimpai batu. Coba bayangkan, di Arab itu kalau malam dinginnya enggak ketulungan, kalau siang panasnya enggak ketulungan. Beda dengan kita. Kalau di tempat kita ini ada siang yang buka baju, malam pun ada juga yang buka baju. Artinya sanggup dengan cuaca yang kita punya, karena cuaca kita hangat. Kalau di Mekah, di daerah Mekah, itu kalau siang panasnya membakar, kalau malam dinginnya menusuk-nusuk tulang. Oleh karena itu jarang orang yang pergi haji, pulang haji dalam kondisi tidak batuk. Pasti mereka pernah ngalamin batuk karena perubahan cuaca yang seperti itu. Dan bahkan di siang hari pun, ketika matahari sudah mulai mau terbenam, itu kadang-kadang mulai dari cuaca yang sangat panas itu bisa mendadak menjadi dingin. Jadi ketika nanti ada yang umroh, ini kayaknya cuacanya hangat nih, enggak usah pakai jaket nih. Bisa jadi nanti di tengah jalan begitu angin berembus, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Disitulah kemudian kita sakit demam atau sakit batuk karena perubahan cuaca yang mendadak seperti itu. Ini tangan dipasung, kaki dipasung, dilentangkan di tanah, kemudian ditimpai batu lagi. Siang malam seperti itu. Apa enggak setengah mati yang seperti itu? Sakit, menahan dinginnya sudah enggak karu-karuan, belum lagi menahan beban. Oleh karena itu, para sahabat untuk menghindari ini semua berhijrah dari Mekah menuju ke Habasyah, pindah mencari aman supaya tidak memperoleh siksaan itu. Hina azal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan para sahabat pindah ke Habasyah itu? Ketika orang-orang musyrik dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarru ilan Najasyi. Oleh karena itu para sahabat dan Rasulullah mereka pindah menuju ke daerah namanya Najasyi. Di situ ada raja Najasyi. Dia menemui raja Najasyi. Pindah ke Habasyah, dia lari menghadap raja Najasyi. Ya kira-kira minta perlindungan lah, kira-kira begitu. Lah, perlindungan kan itu kepada Allah. Kita minta berlindung kan kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Hakikatnya kita berlindung kepada Allah, tetapi syariatnya kita berlindung kepada manusia. Minta tolongnya kepada Allah sesungguhnya, tapi yang menolong adalah manusia. Kenapa? Manusia itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk menolong kita. Jangan sampai
Ketika kita minta tolong kepada Allah, ditolong oleh manusia, kita enggak mau. Ya Allah, tolonglah aku terhimpit hutang, berilah aku uang, hutangilah aku uang untuk membayar hutang 50 juta umpamanya. Terus ada orang datang ngasih uang 50 juta, aku enggak mau, aku minta tolongnya kepada Allah bukan sama kamu. Ini yang salah seperti itu. Berdoanya kepada Allah supaya diberi rezeki oleh Allah bisa membayar hutang 50 juta. Ada orang datang mengasih duit pas 50 juta, dia tolaknya kenapa? Karena minta tolongnya kepada Allah. Mesti Allah itu harus menolong. Maunya seperti itu. Umpamanya lagi, dia lagi banjir bandang, tenggelam di sungai, arus deras, dia hanya terapung-apung di situ sambil berdoa, ya Allah tolonglah aku dari kecelakaan ini, dari banjir bandang ini sehingga aku bisa selamat. Ada orang ulurkan tangan, ayo tangannya sini mau nolong. Jangan, aku minta tolongnya kepada Allah, ya mati tenggelam di situ. Ketika Allah menolong kita, itu Allah memiliki beribu cara untuk menolong kita. Suatu ketika saya pernah berdoa, doanya begini, ya Allah injakkanlah kakiku ini ke Masjidil Haram. Saya pernah berdoa seperti itu. Ternyata ada orang yang menolong. Nolongnya gimana? Dia mengatakan, Ustadz mau nggak Ustadz mau berangkat haji? Nyampaikan seperti itu dia. Kalau Bapak Ibu ditanya seperti itu oleh orang, kira-kira apa jawabannya? Mau nggak pergi berangkat haji? Pasti jawabannya mau. Dengan ringan saya menjawab mau. Kan untuk mengucapkan kata mau kan nggak perlu berkeringat. Mau, cukup begitu saja. Akhirnya setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, itu ditanya lagi. Waktu itu suaminya yang bertanya dengan saya. Besoknya lagi istrinya nanya, jadi nggak Ustadz mau berangkat haji? Ya saya jawab, kalau memang ada duitnya ya saya mau berangkat. Lalu istrinya jawab, Pak Alim itu Ustadz kalau sudah berjanji pasti ditepati. Katakan sama Pak Alim saya siap untuk berangkat. Akhirnya besoknya saya dikasih cek. Dikasih cek jumlahnya 25.600.000 karena pada saat itu untuk berangkat haji ONH-nya 24.009.000 rupiah. Berarti masih berlebih, kurang lebih 1.600.000-an lah kira-kira gitu. Akhirnya saya ambil cek itu, dia pesan Ustadz, cek ini adalah cek kontan. Kalau ini jatuh siapapun bisa mencairkan. Saya bilang baik Pak Alim, saya akan jaganya. Seperti ini Allah ingin nolong kita melalui orang. Beribu cara Allah menolong manusia itu, menolong kita beribu cara. Jadi ketika kita berdoa itu enggak usah khawatir Allah kehabisan akal, Allah kehabisan cara untuk mengabulkan doa kita. Pasti Allah akan kabulkan karena wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan aku ini dekat. Allah dekat sama kita sehingga Allah tahu kondisi kita lebih dari diri kita sendiri. Allah lebih tahu kondisi kita lebih dari diri kita sendiri tahu kepada diri kita. Oleh karena itu, hakikatnya adalah minta tolong kepada Allah, tetapi syariatnya melalui perantara orang lain. Seperti ini juga ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, hakikatnya adalah minta perlindungan kepada Allah, tapi syariatnya Raja Najasyi yang menolongnya. Pertolongan Raja Najasyi itulah pertolongan Allah. Pemberian cek dari Pak Haji Alim kepada saya, itulah sesungguhnya pertolongan Allah, jawaban ijabah doa yang saya mohonkan kepada Allah untuk nginjah ke Mekah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji. Hakikatnya itu Allah hakikatnya, tetapi syariatnya adalah melalui manusia. Jadi jangan sampai salah pemahaman. Wa kanat hadhil hijratu ba'dal bi'sati.
Dan hijrah ke Habasyah ini, hijrahnya sahabat ke Habasyah ini adalah setelah Rasulullah diutus. Berarti Rasulullah sudah berumur 40 tahun. Setelah Rasulullah diutus, dibiksah menjadi Rasul, para sahabat hijrah. Kenapa? Karena para sahabat masuk Islam itu adalah ketika Rasulullah SAW sudah diutus menjadi Rasul. Bi khamsi sinin, kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun setelah Nabi SAW itu dibiksah. Para sahabat hijrah ke Habasyah setelah Rasulullah diutus jadi Rasul selama 5 tahun. Setelah 5 tahun itu banyak para sahabat yang para kaum musyrik, kaum orang kafir Quraisy itu meninggalkan kekafirannya, kemudian masuk ke dalam Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Qala al-Baihaqi. Ini adalah menurut pendapat Imam Baihaqi. Imam Baihaqi menjelaskan yang dikutip oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengambil pendapatnya Imam Baihaqi. Beliau menyampaikan bahwasanya ketika Rasulullah berusia kurang lebih 45 tahun, karena Rasulullah diangkat jadi Rasul itu adalah 40 tahun, dan setelah 5 tahun para sahabat hijrah ke Habasyah setelah Nabi diutus 5 tahun. Jadi pindahnya ke Habasyah adalah 5 tahun kenabian. Itu pengertian hijrah yang pertama. Jadi kita sering dengar hijrah, yuk hijrah, kita hijrah. Ketika hijrah pertama ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, maka hijrah yang pertama itu artinya adalah hijrahnya para sahabat dari Mekah menuju ke Habasyah, minta perlindungan kepada Allah melalui Raja Najasyi. Al-hijratu tsaniyatu, hijrah yang kedua, min Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Jadi ada hijrah yang pertama dari Makkah ke Habasyah, ada hijrah yang kedua dari Makkah menuju ke Madinah. Pada saat itu namanya belum Madinah, namanya masih Yasrib. Nama daerah itu masih Yasrib. Jadi hijrah dari Makkah menuju Yasrib. Menuju Yasrib maksudnya adalah sekarang namanya Madinah. Wa kanat hadhihi, dan hijrah menuju dari Mekah ke Madinah ini ba'dal bi'sati, setelah Nabi diutus bi thalatha asyrata sanatan, setelah Nabi diutus 13 tahun. Berarti kalau Nabi diutus 13 tahun, Nabi saat diutus umur 40 tahun. Kalau 13 tahun kenabian berarti Nabi umur 53 tahun. Ketika Nabi sudah berumur 53 tahun, Allah turunkan perintah untuk hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Wa kana yajibu ala kulli muslimin bi Makkah. Dan saat ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah ini, setiap orang Muslim yang berada di Mekah itu wajib mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu Allah untuk berhijrah, ayyuhajira ilallahi ayyuhajira ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang Muslim yang ada di Mekah ketika Nabi berusia umur 53 tahun turun perintah hijrah, maka orang-orang Muslim yang ada di Mekah wajib ikut hijrah menuju ke Madinah, yaitu hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati, menuju tempat namanya Madinah. Itu ketika Rasulullah berusia 53 tahun berdasarkan penjelasan ini, karena hijrahnya adalah ba'dal bi'sati bi thalatha asyara sanatan, setelah Nabi diutus 13 tahun, berarti Nabi berusia 53 tahun. Jadi hijrah yang kedua itu adalah hijrah perintah Nabi menuju ke Madinah. Hijrah yang pertama adalah menyelamatkan diri dari
Mekah menuju ke Habasyah. Itu hijrahnya para sahabat. Hijrah yang kedua ya sesungguhnya adalah para sahabat juga. Maksudnya adalah setiap kaum muslimin, setiap orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baik lama maupun baru, yang berada di Mekah setelah ada perintah hijrah ke Madinah itu semuanya harus tinggalkan Mekah. Tidak ada lagi yang tinggal di Mekah, semuanya pindah ke Madinah. Tapi ketika yang hijrah ke Habasyah itu tidak semuanya hijrah ke Habasyah. Mereka yang ketahuan saja memeluk agama Islam, mereka yang hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena kalau tidak hijrah ke Habasyah mereka akan disakiti. Dan ini wajib untuk setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat baik baru maupun lama pindah atau hijrah menuju kepada Rasulullah SAW, yaitu di Madinah. Wa atalaqa jama'atun, ada sekelompok orang, ai annal hijrata kanat wajibatan, ada sekelompok orang yang mengartikan bahwasanya hijrah itu adalah wajib min Makkah ilal Madinah, wajib dari Mekah ke Madinah. Ada yang sekelompok orang mengatakan begitu, hijrah itu adalah wajib dari Mekah ke Madinah. Imam Nawawi menjelaskan, hadza laisa ala itlaqihi, hijrah wajib dari Mekah ke Madinah itu bukan ini yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah, bukan begitu. Kalau pindah dari Mekah ke Madinah, bahkan orang kafir pun bisa pindah dari Mekah ke Madinah, tidak perlu disyaratkan dia seorang muslim. Maka beliau menjelaskan fa innahu la khususiyatan lil Madinah. Hijrah itu tidak khusus ke Madinah. Tetapi wa innamal wajibul hijrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu yang wajib adalah hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hijrah mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrahnya itu pergi menuju perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok jamaah, sekelompok golongan yang mengartikan seperti itu. Hijrah itu adalah wajib dari Mekah ke Madinah. Kemudian dijelaskan tidak seperti itu. Hijrah itu tidak khusus dari Mekah ke Madinah, akan tetapi hijrah itu adalah wajib pindah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Arabi, lalu Ibnu Arabi juga menjelaskan yang dikutip oleh Imam Nawawi, qassamal ulama'u radhiyallahu anhum, para ulama membagi hijrah itu, para ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, itu membagi hijrah itu menjadi 2. Az-zihabu fil ardi, hijrah yang dimaksud oleh ulama itu adalah bepergian di muka bumi ini, bepergian di dunia ini, itu ada 2. Ulama membagi hijrah, membagi bepergian. Hijrah itu kan bepergian, pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu namanya bepergian. Ulama membagi bepergian ini menjadi 2, haraban wa talaban, pergi karena lari dan pergi karena mencari. Ada 2, pergi karena lari, pergi karena mencari. Lari itu berarti karena ada sesuatu yang dia tidak sukai di situ, maka lari dari tempat itu. Mencari karena di situ tidak ada yang dia dapatkan, maka pergi untuk mencari yang ia dapatkan. Fal awwalu yang qasimu ila sittati aqsamin, pergi karena lari itu dibagi menjadi 6 bagian. Ada 6 pengertian pergi karena lari. Fal awwalu, yang pertama, hijrah pergi karena lari itu adalah al khuruju min daril harbi ila daris Islam.
pergi dari daerah yang tidak aman menuju ke daerah yang aman. Itu pengertian yang pertama. Pengertian hijrah yang pertama sebagai haroban, lari. Pergi dari daerah yang tidak aman menuju daerah yang aman. Ya sama dengan kita lah. Ketika di daerah kita sudah tidak ada aman, ya tentu pindah, namanya mengungsi. Ada yang pindah juga selama-lamanya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau di situ daerahnya tidak aman terus berada di situ terus, ya berbahaya. Seperti orang yang tinggal di lereng Gunung Merapi dulu kan. Begitu Merapi itu meluap-luap mau meledak, masih tetap di situ. Itu orang yang nggak punya akal yang seperti itu. Kenapa? Sebentar lagi lahar akan turun menggilas dia. Secara logika pasti dia mati. Ini secara logika. Beda dengan logikanya Allah. Secara logika kita, karena digulung lahar panas seperti itu, ya masak dia, mateng dia. Makanya saya pernah melihat juga fotonya, itu ada yang kaku gitu. Itu karena apa? Digiling oleh lahar, masak dia. Mestinya dia harus pindah dari tempat situ. Kenapa? Di tempat itu sudah nggak aman lagi. Pindah ke tempat yang aman. Oleh karena itu, ulama menjelaskan hijrah karena lari, pindah karena lari itu ada 6. Yang pertama, al-khuruju min daril harbi ila daril Islam. Keluar dari daerah yang tidak aman menuju daerah yang aman. Wahya baqiyatun ila yaumil qiyamah. Yang seperti ini, hijrah yang seperti ini akan selalu ada terus sampai hari kiamat. Pindah dari satu yang yang tidak aman menuju ke yang aman. Wallati in qata'at, hijrah yang sudah terputus itu adalah bil fathi, hijrah karena penaklukan Mekah. Hijrah yang sudah tidak ada lagi itu adalah hijrah karena penaklukan Mekah. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Makkah ditaklukkan. Kan dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 53 tahun semuanya hijrah menuju ke Madinah. Semuanya berada di Madinah. Ketika semua duduk di Madinah, semua pergi ke Madinah, lalu Rasulullah persatukan antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin orang yang pindah dari Mekah, Ansar orang yang berada di Madinah, dipersatukan, dipersaudarakan. Orang-orang Ansar menyambut orang-orang Muhajirin, semua yang ada pada dirinya kecuali istri dan anak-anaknya, barangkali kecuali istrinya, itu diserahkan, dibagi, dinikmati sama-sama dengan orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, orang-orang Muhajirin. Ketika kita punya harta kita sama-sama kita makan bersama. Itu Rasulullah persaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Orang Ansar yang berada di Madinah, orang Muhajirin yang pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Jadi hijrah ini tidak ada dikatakan hijrah setelah penaklukan Mekah. Setelah orang-orang yang hijrah di Madinah tadi, persiapan sudah siap, Rasulullah bersama para sahabat menuju ke Mekah untuk menaklukkan kembali Mekah. Akhirnya Mekah dikuasai lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah itu tidak ada lagi namanya hijrah. Kalau hijrahnya itu yang dimaksud adalah hijrah ba'dal fathi, artinya hijrah itu sebelum penaklukan Mekah. Kalau sudah ditaklukkan Mekah, maka tidak lagi dikatakan hijrah. Hiyal qasdu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hijrah itu tadi adalah hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu kana, kapan saja. Jadi kalau hijrahnya itu kepada Rasulullah, ngikuti perintah Rasulullah, ngikuti perintah Allah dan Rasulullah, maka itu bisa terjadi kapan saja. Tetapi ketika hijrahnya itu adalah hijrah yang dimaksud la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah, itu terbatas. Tetapi kalau hijrah itu adalah dari tempat yang rawan menuju tempat yang
aman itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tetapi kalau yang dimaksud dengan hijrah itu adalah hijrah ba'dal fathi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah, maka tidak ada lagi. Jangan sampai Bapak Ibu bilang kita dari Indonesia ini menuju ke Madinah terus hijrah ke sana. Tidak seperti itu. Hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah kapan saja dari daerah yang rawan menuju daerah yang aman. Bukan hijrah yang dimaksud di sini adalah setelah penaklukan Mekah. Maka ketika seseorang mengartikan hijrah itu adalah setelah penaklukan Mekah, itu makanya la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Jadi enggak ada hijrah lagi sampai sekarang. Sementara kita sekarang masih ada sering nyebut hijrah dan hijrah. Maka hijrah yang seperti ini bukan hijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi hijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan niatnya tergantung. Ketika niatnya itu litolabid dunya, untuk mencari dunia, hanya untuk kesenangan hidup, ya itulah yang dia dapat. Atau niatnya ngincar perempuan, ngincar wanita yang ingin dinikahinya, ya itulah nanti yang ia dapat. Tidak mendapat ridho Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, barangkali ini saja dulu, karena sudah jam 6 lewat. Penjelasan tentang hijrah baru yang pertama. Insya Allah yang berikutnya nanti akan kita bahas pengertian hijrah yang kedua, tentang hijrah dari ardul bid'ah, dari daerah bid'ah. Ini daerah bid'ah nih untuk yang akan datang nih. Ada daerah-daerah bid'ah. Imam Nawawi menyebutkan begitu, daerah bid'ah. Artinya daerah itu di dalamnya penuh dengan kebid'ahan gitu. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang bertanya silahkan untuk bertanya. Kalau tidak kita tutup dengan doa. Baik, langsung saya jawab dari pertanyaan tadi. Salah satu di antara pengertian hijrah ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Fa'il dari yukhrijuhum itu adalah huwa. Huwa kembalinya kepada Allah, ait ila Allah. Jadi Allah mengeluarkan mereka dari kezaliman menuju kepada jalan terang benderang. Tetapi berikutnya yukhrijunahum. Ini menjadi jamak mudzakkar atau disebut dengan fi'il yang fa'ilnya itu adalah jamak mudzakkar salim. Artinya rame-rame mereka, tidak hanya satu tapi rame-rame. Rame-rame mengeluarkan mereka dari jalan yang terang benderang menuju jalan yang gelap. Artinya rame-rame ingin mengeluarkan dari Islam menuju keluar dari Islam, atau rame-rame menyesatkan, kira-kira gitu. Bukan sendirian tapi rame-rame menyesatkan. Barangkali bahasa sekarangnya itu masif gitu barangkali. Jadi sudah terstruktur gitu supaya nanti orang dengan jalan seperti itu bisa sesat. Tetapi kekuatan sekali lagi adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah itu yang menolong orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Walaupun gencar serangan mereka, akan tetapi kita berdasarkan Al-Quran tetap kita pegang, berdasarkan hadis kita tetap pegang. Nah, ini betul merupakan salah satu di antara makna hijrah itu tadi.
Karena hijrah itu ada yang mengatakan hijrah itu adalah dari Mekah ke Madinah. Katanya seperti itu. Kemudian ada juga mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak dikatakan hijrah setelah penaklukan Mekah. Ini adalah hijrah secara fisik. Tetapi hijrah yang non fisik itu adalah merubah tingkah laku kita yang tadinya jauh dari Allah kemudian terus mendekat kepada Allah. Yang tadinya kita tidak mau sholat kemudian terus sholat. Yang tadinya kita puasa suka bolong-bolong, apalagi tukang di bulan Ramadan, kadang-kadang saat puasanya itu hanya di awal dan di akhir, yang penting dapat puasa. Kemudian tidak dia lakukan seperti itu, tuntas puasanya 1 bulan penuh. Walaupun ada memang pendapat orang kalau terlalu berat melakukan pekerjaan boleh tidak puasa, tetapi harus diganti dengan hari-hari yang lain. Ada juga pendapat yang seperti itu. Karenanya salah satu di antara hijrah tadi itu adalah betul yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya itu adalah hijrah secara non fisik. Kalau hijrah secara fisik, ya kalau para sahabat dari Habasyah dari Mekah menuju Habasyah. Tetapi ketika secara fisik juga la hijrata ba'dal fathi, itu hijrah secara fisik, tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah, maka itu adalah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Itu tidak terpaku kepada para sahabat, tetapi adalah seluruh kaum muslimin yang telah memeluk Islam, baik lama maupun baru saja mengucapkan hari itu ketika terakhir sebelum, umpamanya 1 hari sebelum Rasulullah menaklukkan Mekah, masih ada di Madinah, kemudian ada orang Mekah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian terus diam-diam menuju ke Madinah, maka yang seperti ini masih termasuk dihukumi hijrah dari Mekah ke Madinah qablal fathi, sebelum penaklukan Mekah. Tetapi kalau datangnya sesudah penaklukan Mekah, itu bukan termasuk hijrah. Kenapa kok hijrah ini ramai sekali dibicarakan? Karena hijrah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pahalanya Masya Allah, akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, itu habis tuntas dosa-dosanya. Oleh karena itu, ketika Amr bin As itu mau meninggal, Amr bin As itu tidak mau melihat putranya. Dia bersedih dan menoleh ke dinding. Ketika putranya menyampaikan, ya abati, wahai ayahku, apakah Rasulullah belum memberitahukan kabar gembira tentang dirimu bahwa kamu nanti akan masuk ke dalam surganya Allah karena engkau adalah termasuk sahabat Rasulullah? Kemudian setelah putranya ngomong seperti itu, dia baru menoleh kepada putranya. Begitu menoleh kepada putranya, Amr bin As menyampaikan, ya bunai, wahai anakku, ketahuilah aku ini hidup di 3 zaman. Ternyata Amr bin As ini ingin menceritakan bahwasanya beliau itu hidup di 3 zaman. Pertama, zaman kemusyrikan. Pertama, hidup zaman kemusyrikan, tidak ada hal yang terpenting kecuali nangkap Nabi Muhammad dan membunuhnya. Itu cita-cita pertamanya. Lalu beliau lanjutkan, kemudian aku hidup di zaman yang kedua, yaitu di zaman Allah memberikan cahaya Islam di dadaku, sehingga aku bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian beliau terus sampaikan, aku hidup di zaman yang ketiga, zaman di mana tidak ada yang paling aku cintai kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berpikir, andaikan aku mati dalam periode pertama, tentu aku telah digoreng oleh Allah di dalam neraka. Kira-kira bahasa kita seperti itu. Maka itulah kenapa terlihat sedih. Ternyata sedihnya itu adalah membayangkan, andaikan dia mati dalam posisi dia masih ingin ngejar-ngejar dan menangkap Rasulullah untuk dibunuh karena tergiur dengan hadiah yang sangat besar, niscaya dia akan digoreng oleh Allah di dalam neraka.
tapi Allah menyelamatkannya sehingga Allah memberikan cahaya keislaman di dalam dadanya, dan akhirnya yang paling dia cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak rela sama sekali ada orang kafir yang menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghinanya pun dia tampil paling depan. Setelah itu diceritakan kepada anaknya, baru anaknya tahu kenapa dia bersedih. Nah, inilah ketika Rasulullah SAW sampaikan kepada Amr bin As pada saat dia mau memeluk Islam, Amr bin As itu menyampaikan kepada Rasulullah, mudda yadaka ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, inni sa'ubai'uka, aku ingin berbaiat kepadamu. Rasulullah mengulurkan tangan ingin berbaiat, membaiat Amr bin As. Begitu Rasulullah mengulurkan tangan, Amr bin As tarik tangannya, enggak jadi. Rasulullah tanya, kenapa tanganmu engkau tarik padahal kamu ingin berbaiat? Aku ingin engkau berjanji kepadaku wahai Rasulullah. Janji apa? Janji setelah aku berbaiat ini, dosa-dosaku yang lalu telah diampuni oleh Allah, telah engkau maafkan. Lalu Rasulullah sampaikan, bukankah kamu telah membaca ayat orang-orang yang berhenti dari kekafiran, maka orang itu dosa-dosanya yang lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, 0 dosanya. Dan orang-orang yang berhijrah mengikuti perintah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, orang-orang seperti itu juga diampuni dosa-dosanya seperti orang yang baru masuk Islam. Itulah kenapa sahabat berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk hijrah dari Mekah ke Madinah qoblal fathi, sebelum penaklukan Mekah, karena pahalanya diantaranya adalah dosanya bersih seperti baru dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Barangkali itu saja dulu. Mari kita berdoa sama-sama. Harilah sudah siang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman kafamin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilahil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.